Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mata kuliah Cirebon Studies tentang review makalah kelompok 9 memahami sistem kesenian di Cirebon jilid 2, yaitu tari topeng, sintren, bray, ronggeng, bugis. Cirebon memiliki kekayaan seni dan budaya yang memikat, terutama dalam bentuk kesenian tradisional. Seni tradisional Cirebon seperti tari topeng, sintren, bray, ronggeng, bugis mencerminkan kekayaan kultural yang perlu dipelajari dan dipahami lebih dalam. Memahami sistem kesenian di Cirebon dengan fokus pada seni tradisional yang telah menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat setempat. Tari topeng, sintren, bray, ronggeng, bugis merupakan bentuk seni yang tidak hanya mengandung nilai estetika tinggi, tetapi juga mencerminkan sejarah, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tari topeng, sejarah dan perkembangan dari tari topeng di Cirebon. Tari topeng Cirebon berasal dari kata tup atau tutup. Kemudian kata ini ditambah suka kata ang sehingga menjadi tupeng, yang kemudian berubah menjadi topeng. Menurut Profesor Fried yang ditulis oleh Gaus Harja Somantri bahwa topeng berasal dari kata ping, peng, dan pung, yang artinya melekat pada sesuatu yang ditekan rapat. Asal yang sama juga dapat ditemukan dalam kata tepung, taping, damping. Kata lain arti topeng adalah kedok, yang artinya dikenakan, akan lengket, dan yang memakainya menjadi pangling. Pada awalnya, tari topeng digunakan untuk menyebarkan agama datang ke rumah seseorang dengan mengharapkan pemilik rumah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun dalam perkembangannya, pembacaan syahadat tidak dikembangkan lagi, tapi diganti dengan bebareng. Ketika musim panen, padi tidak kelompok, tapi topeng mendatangi dari rumah ke rumah. Untuk mengamen, mereka dibayar dengan padi sistem bakdeng, 1 bedeng atau sekitar 30 kg padi untuk 1 babak. Iringan gamelan biasanya berlaras selendro atau prawa yang terdiri dari 1 pangkon bonang, 1 pangkon saron, 1 pangkon titil, 1 pangkon kenong, 1 pangkon jenglong, 1 pangkon ketuk, 1 pangkong kelenang, 2 buah kemanak, 3 buah gong, kiwul, sabet, dan telon, seperangkat kecrek, seperangkat kendang yang terdiri dari kemyang, kendung, ketipang. Semuanya dimainkan dengan alat pemukul kecuali untuk tari topeng tumenggung. Kendang dimainkan secara biasa, yaitu ditepak atau dipukul dengan tangan. Lagu-lagu yang mengiringi adalah Kebang Sungsang untuk topeng Panji, Kebang Kapas untuk topeng Pemindo, Rumyang untuk topeng Rumyang, Tumenggung untuk topeng Tumenggung, Barlen untuk topeng Jingga Anom, Gonjing untuk topeng Kelana, lagu Teratagan, dan lagu wayang perang pada saat perang antara Tumenggung dan Jingga Anom. B. Sintren. Sejarah dan perkembangan sintren di Cirebon. Ada 3 pendapat mengenai asal-usul nama sintren. Pertama, kata sintren berasal dari bahasa Belanda, yaitu sinyo trenen. Sinyo berarti muda, sedangkan trenen adalah berlatih. Jadi, sintren adalah kesenian tempat pemuda berlatih. Kedua, sintren berasal dari kata sinantrian. Kata sinantrian atau sinatria atau kesatria ini merupakan representatif dari seluruh unsur dalam pertunjukan. Ini mulai dari tari, busana,
kembang, hingga makna yang terkandung di dalam pertunjukan ini. Maknanya pada saat itu adalah sikap seorang kesatria dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ketiga, kata sintren dari bunyinya berhubungan dengan kata teranta, yang kemungkinan besar dari kata stuti, tantra, yang artinya nyanyian tantra. Tantra ini sering dipraktikkan dalam agama Hindu maupun Buddha. Dalam ritual ini tujuan dasarnya sama seperti sintren, yaitu penyatuan antara manusia dan energi dewa dipujanya. Ada dua versi munculnya seni pertunjukan tari sintren menurut tradisi lisan masyarakat. Pertama, sintren dilatar belakangi kisah percintaan Ki Joko Bahu atau Bahu Rekso dengan Rantam Sari yang tidak disetujui oleh Sultan Agung Raja Mataram. Untuk memisahkan cinta keduanya, Sultan Agung memerintahkan Bahu Rekso menyerang VOC di Batavia. Bahu Rekso melaksanakan perintah Sultan Agung dan berangkat ke Batavia dengan menggunakan perahu Kaladita. Saat berpisah dengan Rantam Sari, Bahu Rekso memberikan sapu tangan sebagai tanda cinta. Tak lama kemudian dikabarkan bahwa Bahu Rekso gugur dalam penyerangan tersebut, sehingga Rantam Sari sangat sedih. Ada suatu cerita logis yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Cirebon, Dr. Haji Wahyu MPD, menceritakan asal mula lainnya sintren merupakan kebiasaan masyarakat nelayan untuk menghilangkan kebosanan, menunggu kedatangan ayah mereka dari melaut. Namun siapa yang menciptakan dan kapan pertama kali diciptakan tidaklah diketahui secara pasti. Pertunjukan ini kemudian berkembang di tempat-tempat lainnya yang memiliki kesamaan ekologi, yaitu masyarakat pesisir pantai utara. Untuk menjadi seorang sintren, persyaratan yang utama adalah penari diharuskan masih gadis dan perawan. Hal ini dikarenakan seorang sintren harus dalam keadaan suci, dan penari sintren merupakan bidadari dalam pertunjukan. Selama pertunjukan sintren berlangsung, pembakaran kemenyan tidak boleh berhenti. C. Berai. Sejarah dan perkembangan kesenian berai. Berdasarkan sejarah, kesenian berai menurut Wahidin diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 Masehi. Bentuknya berupa nyanyian yang dibawakan sekelompok masyarakat dan dinyanyikan secara bebarengan. Kemudian, kesenian ini digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, syair lagu yang dinyanyikan dalam kesenian berai berisikan pujian-pujian dan ajakan mendekatkan diri kepada Allah. Berai dalam beberapa sumber berasal dari kata birahi atau baroya yang memiliki makna kasmaran sebagai sebuah ungkapan gairah percintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijembatani mencapai puncak kenikmatan. Seorang yang mencapai makom ini akan lupa kepada segala sesuatu saking tenggelamnya dalam mabuk kenikmatan. Dengan kata lain, seni berai menjadi media seni sekumpulan orang-orang birahi, maring, pangeran, atau cinta kepada Allah. Dengan pertunjukannya, berai merupakan usaha mengajak penontonnya untuk merasakan hal yang sama, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Konsep berai memiliki kesamaan dengan tarian semak dari wilayah Anatolia, Turki. Tarian yang muncul abad 13 Masehi ini diciptakan oleh Maulana Jalaluddin Rumi yang merefleksikan ajaran sufistik. Adapun versi lainnya menyebutkan bahwa berai diambil dari nama Nyimas Ratu Brai, yaitu tokoh wanita yang mempelopori seni berai. Nyimas Ratu Brai sangat senang memainkan seni ini, bahkan diceritakan pernah dimainkan bersama Syekh Idofi dan juga Syekh
Datuk Kahfi di puncak Gunung Jati. Kesenian berai awalnya ditampilkan di keraton, namun seiring berjalannya waktu kini bisa dinikmati siapa saja. Memasuki abad ke-19, kesenian tersebut telah banyak dimainkan di pesantren-pesantren di Cirebon sebagai seni hiburan oleh para santri, sehingga kesenian tersebut menyebar ke desa-desa di Cirebon. Pada perkembangan selanjutnya, seni berai sering dimainkan oleh warga pada acara-acara keagamaan maupun syukuran. Contohnya, pada tanggal belasan sampai 20-an bulan Muharram, malam Lailatul Qadar, Maulid Nabi, kelahiran bayi, selamatan rumah, dan selamatan di makom. Dengan demikian, kesenian berai tidak bisa dan memang bukan menurut peraturan narasumber dari kalangan keraton kesepuhan, ada keterkaitan dengan sejarah awal berdirinya kerajaan Islam di Cirebon. Pada tahun 1482 Masehi, Sunan Gunung Jati menyatakan kemerdekaan kerajaan Cirebon dan lebih lepas dari kekuasaan Maharaja Pakuan Pajajaran. Pada saat itulah Cirebon mempunyai pasukan telik sandi yang diberi nama prajurit Sandi Yuda. Kata ronggeng dalam kesenian ronggeng Bugis adalah penari pria yang berusaha wanita, sedangkan pengertian kata Bugis adalah salah satu suku, ras, bangsa di wilayah Indonesia yang mendiami pulau. Kekecualian tersebut dapat dipahami karena ronggeng yang dimaksud berbusana wanita tiada lain adalah wadam atau banci. Kata Bugis juga berarti nama makanan tradisional Jawa Barat yang berwarna hijau, yang terbuat dari ketan dan enten, kelapa parut yang diberi gula Jawa, berbentuk seperti naga sari atau pipis. Makanan itu serupa koci sehingga disebut juga Bugis koci. Bagaimana ini merupakan kuliner khas Cirebon yang menyertai upacara-upacara adat dan kenduri. Dalam perkembangannya, tari ronggeng Bugis sebagai pasukan telik sandi pernah digunakan untuk memata-matai aktivitas DITII. Tari ini kemudian mengalami masa keyapakuman hingga tahun 1090. Tahun 1090, ronggeng Bugis kembali diperkenalkan kepada masyarakat Cirebon, tetapi bukan lagi sebagai pasukan telik sandi, melainkan bantuan sebagai salah satu jenis kesenian pertunjukan. Itu saja review untuk kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.